Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk boleh ya? Duduk aja enak ya? Oh iya, duduk. Kelihatan semua yang di belakang. Saya nggak nyangka bapak-bapak sebanyak ini. Yang pertama itu apresiat luar biasa dari semua jajaran. Tapi intinya saya yakin bapak hadir di sini pasti ada tujuannya. Itu ya yang saya rasakan itu kalau sudah merinding saya. Yang saya rasakan itu apa? Bapak-bapak semua harus pengetahuan. Ya saya yakin semuanya juga ya hanya kebetulan saya saja. Saya mungkin karena di pusat penelitian sering ngomong kesana kemari sehingga bapak anggap saya lebih pintar. Padahal tidak. Bapak-bapak semua jauh lebih pintar daripada saya juga. Cuma karena ini kesempatan kita untuk sharing, saya juga mohon maaf nanti ketika saya keliru, mohon silakan ditegur, nggak apa-apa. Jadi prinsip saya ini, saya orang Jawa, ya mungkin bapak sudah kenal juga dari sosial media. Saya kerja di BUMN di pusat penelitian kelapa sawit. Jadi nama saya Muhayat, cuma biasa dipanggil Bang Sunjana itu Jen Muhayat kan gitu. Jadi memang ada historinya. Kemudian saya ini anak transmigran, jadi bapak ibu saya asli petani di Bengkulu sana. Dan kemudian teman-teman juga nanya pasti di yang live ini, kenapa kok Pak Muhayat kok mau mampirnya kan di sini? Jadi tidak ada pilihan mau ke tempat siapa saja. Jadi karena kebetulan memang jalurnya kalau saya mau ke Bengkulu yang paling dekat di sini, Pak. Jadi mungkin suatu saat supaya bapak semua mau ke kebunnya, ya insya Allah saya akan datengin juga. Cuma karena memang sama-sama sibuk, saya adalah pekerja di perusahaan, jadi mohon maaf kan gitu. Tapi intinya tanpa mengecewakan bapak-bapak semua, ya mungkin juga sama segini banyaknya orang mau salaman sama saya. Tapi nanti kalau kita kesalaman pasti habis waktu kita. Tapi yang penting adalah kita bisa sharing. Kita sharing hari ini pertanyaan bapak apa saya jawab. Tapi intinya kita tidak bisa memuaskan kesemuanya. Tetapi intinya kita saling belajar kan gitu. Kenapa Pak? Ada filosofi dasarnya Pak. Kenapa kita berkebun kelapa sawit? Nah, kalau ini biar tadi saya catat Pak, supaya saya tidak lupa dan saya tidak keliru kan gitu. Jadi Tak kawal ini Mas. Pak Jen biar nggak lupa. Tak kawal. Jadi pertama Pak, kenapa kita nanam kelapa sawit Pak? Tanamlah kelapa sawit karena apa? Ketika kamu menanam kelapa sawit, hatimu sendiri yang akan tumbuh. Saya yakin Pak, bapak siapapun satu orang ini, kalau walaupun nggak punya ladang nanam satu pohon Pak, pasti harapannya Pak dari hati bapak nanti pengen tumbuh. Kenapa? Kamu pengen buahnya banyak, nggak ada yang lain tujuannya. Tapi bapak kalau sudah nanam kelapa sawit satu batang Pak, bapak pengen nanam 10 batang. Ketika bapak nanam 10 batang, bapak pengen nanam 1 hektar. Ketika nanam bapak 1 hektar, pengen nanam 10 hektar. Tapi berhentilah bapak-bapak semua, mohon maaf bukan ini. Ketika bapak sudah 50 tahun Pak, sudahlah, berhentilah. Nikmatilah yang sudah ada. Kenapa? Karena bapak kalau terhalusinasi untuk meningkat terus Pak, tidak ada akan selesainya. Kenapa? Karena pilihan manusia ini cuma 3 Pak. Ya sama ya sekarang ini, ya ini bukan karena memang tahun politik. Yang paling ketika kita kurang banyak, kita pinginnya banyak. Tapi setelah banyak kita akan ada satu sifat kita yang jelek. Sama kayak saya juga, ukur nikmat Pak. Jadi pengennya nanti, ya kalau dari wong Jawa itu tansah nrimo ing pandumaning Gusti Pak. Jadi kita syukuri. Jadi bapak kita komit ya, bukan berarti kita kumpul sini untuk ugal-ugalan berapa banyak luas akan kita kuasai, tapi kita syukuri dengan yang sudah ada. Oke? Sepakat? Kita sepakat. Jadi jangan sampai nanti kita kufur nikmat. Karena kita itu cuma 2 Pak, hubungan kita. Hubungan kita yang pertama adalah habu minallah, yang satunya habu minanas. Saya yakin Pak, bapak punya 2 hektar pun udah cukupnya itu Pak. Punya 10 hektar cukup nggak? Punya 50 hektar cukup nggak? Iya. Kan semuanya cukup Pak, cukup bisa beli mobil, cukup bisa. Cuma namanya manusia Pak, setelah punya istri satu pengennya punya istri satu. Satu lagi ya, satu lagi. Jadi awal mulanya seperti ini dulu Mas, supaya nggak salah persepsi dulu. Ini harus diluruskan dulu sama-sama kita semua. Jadi
Bukan berarti kita ingin nanti begitu ini, wah Pak saya tingkatkan, saya jual semuanya untuk berkebun kelapa sawit semua, enggak. Jadi yang kedua yang harus diluruskan, jadi saya adalah orang pusat penelitian kelapa sawit, tapi bukan berarti tanaman Bapak harus semuanya PPKS semua, tidak Pak. Silahkan Bapak pilih bahan tanaman dari manapun, ya silahkan. Karena sekarang sudah ada 20 produsen, sudah ada hampir 70 varietas Pak. Silahkan Bapak pilih tanaman. Tetapi berkebun kita Pak, berkebun kita harus cara benar. Nah sebagai rujukannya, karena saya orang PPKS, saya sampaikan sebenarnya berkebunnya harus seperti ini. Nah itu tujuannya apa? Supaya goalnya Bapak itu tercapai. Goalnya Bapak tercapai itu apa? Produksinya bisa seoptimal mungkin, harga pokoknya bisa terkontrol sebaik mungkin, sehingga keuntungan yang didapat Bapak bisa maksimal. Bukan berarti pengen produksiku sama kayak Mas Sujana berapa? 46 ton. Tapi biayanya berapa? Habis 70 juta. Untung nggak itu? 1 hektar. Kan nggak untung. Jadi jangan seperti itu. Jadi saya Pak punya kebun. Saya adalah petani juga. Hanya sambilan saya di BUMN kan gitu. Kebetulan kan itu. Nah Bang Sujana juga punya kebun. Kebun sawit saya Pak juga nggak semuanya bagus seperti ini. Dan kita juga nggak munafik, bapak-bapak semua posting di sosial media yang Bapak tampilkan itu hanya sebagai salah satu yang bagus. Tidak semua tercopy paste. Wah, tempat Bang Sujana buahnya semuanya 3 lingkar, nggak seperti itu. Bang Sujana pun ngakui juga, tidak mungkin dia nyampaikan, oh Pak ini lingkarannya segini, enggak. Bahan tanaman lain pun juga punya karakteristik. Monggo nggak apa-apa. Jadi bukan antipati, oh Pak Muhayyad ini orang PPKS jadi yang diundang cuma orang PPKS. Enggak, semua Bapak nanam bahan tanaman, mau nanam bahan tanaman PPKS, mau nanam SC, Lonsum, Sokpin, Sesu Premium, silahkan nggak apa-apa. Ini ajangnya SMS Pak. Kan Bang Sujana MS kan. Nah ini saya singkat SMS. Jadi SMS ini apa? Sarana menjalin silaturahmi. Nah jadi jangan sampai salah persepsi. Ini biar tujuan awal kita dilurusin dulu. Oke? Nah jadi sekarang masuk ke kebun. Nah kalau berkebun kelapa sawit itu poinnya Bapak setelah nanam itu hanya 3. Jadi Bapak sudah jago pertama. Yang pertama Bapak udah jago semua, memilih bahan tanaman. Tapi kalau sampai Bapak masih ngelewat agen kebangetan Bapak. Bapak sudah nggak melakukan itu kan? Sudah pakai sumber yang bener-bener kan? Nah kalau misalkan Bapak beli dari PPKS ya orang PPKS, Bapak beli dari saya Supreme ya orang saya Supreme, Bapak beli dari Lonsum ya Lonsum, dari Sokpin ya Sokpin, dari Sriwijaya ya Sriwijaya, dari sumbernya. Jangan triple agen. Kenapa? Supaya Bapak tidak keliru. Nah ketika sudah memilih itu komponennya hanya tinggal 3, yaitu mencari produktivitas terbaik. Kalau sudah mencari produktivitas, komponennya hanya 3. Yang pertama adalah populasi per hektar. Jadi di dalam pilihan bahan tanaman itu ada 3 pilihan. Ada populasi 136, ada populasi 143, ada populasi 160 pokok per hektar. Nah kalau Bapak memilih sekilas itu jangan kayak orang tua saya. Kalau orang tua saya bisnisnya semakin banyak tanamannya semakin banyak hasilnya. Tidak Pak. Jadi kalau semakin banyak tanamannya semakin banyak hasilnya, iya Pak, pada saat fase tertentu sampai umur 13 tahun mungkin bisa seperti itu. Tapi ketika pelepah itu sudah saling bersalaman, yang selanjutnya adalah sinar mataharinya berembun, sehingga itu akan mengurangi apa? Mengurangi hasil populasi. Nah, yang kedua Pak, tantangan populasi Pak, kondisi saat ini banyak Pak. Jangan dianggap kita hanya fokus ke pupuknya saja. Enggak, nanti pupuknya kita bahas. Nah, yang populasi ini tantangannya kita yang pertama adalah yang menurunkan laju penurunan populasi. Nah, kalau Bapak di Jambi dan tanaman Bapak udah generasi yang pertama yang tahu tanam di atas 2000, itu ada namanya serangan dirmak. Berarti itu bisa menurunkan populasi dari busuk pangkal batangnya. Sudah ada yang Bapak yang kena di sini. Nah itu udah menunjukkan apa? Berarti tanaman kita sudah nggak sehat. Kenapa nggak sehat? Biasanya pupuknya terlalu banyak, bahan organiknya terlalu sedikit,
sehingga mengalahkan dari kekuatan dari bahan organik. Nah itu populasi. Yang keduanya serangan busuk kukus Pak. Tanpa disadari tempatnya Mas Agus, mana Mas Agus tadi? Mas Agus, kemudian Mas Darwo itu ada yang nampak dia sudah ada indikator Crohn disease misalnya, busuk kukusnya. Nah ini sampean sepele katanya, waduh ini nggak apa-apa ini Crohn disease. Padahal sebenarnya itu kalau bakterinya itu kena ke pucuk yang lain itu bisa nulari. Nah makanya sampean harus siapkan di gudang itu ada diten, ada antrakol, ada namanya nordox gitu. Nah itu caranya apa? Sampean ada botol aqua yang besar ini 1 liter, sampean kasih 1 tutup aja bahannya ini, sampean kocok-kocok. Nah tinggal nyiramkan di kukusnya saja. Mau pakai diten, antrakol atau nordox, yang bagus apa Pak? Yang bagus nordox karena bahan aktifnya dia adalah tembaga oksida. Silahkan. Nah itu untuk populasi. Nah yang kedua, tadi kan 3 komponen utama produksi. Yang pertama adalah populasi, yang kedua adalah tandan per pokok. Nah yang ketiga adalah berat janjak rata-rata. Nah populasi ini nggak bisa ditawar. Makanya jenengan ketika 1 hektar itu isinya 136, itu bagaimana caranya 136. Tapi kalau sampean pendatang baru di lahan itu, sampean nggak boleh egois. Kenapa? Karena tanggane itu nanamnya wis ning batas. Jadi sampean pepet nih juga. Nah ini sampai ngejak perang nih. Nah ini mboten boleh egois. Jadi setidaknya jarak dari pokok yang lainnya ya setengahnya. Setengah dari jarak antarnya, berarti harus 4,5 meter. Karena kalau sampean paksa 2 meter, apa yang terjadi? Sama-sama nggak panen. Nah kalau jenengan pendatang baru, misalkan ladangnya di situ itu jenengan belinya yang terakhir. Jadi sampean juga harus kayak wong Jawa, kan santri mau pandum.